Oke, Rabbi, over to you. Okay, fine. Well, I'm sure you've all, by the way, shall I say a few sentences and then you translate, or would you like me to? Few sentences and then translate. Yeah, one idea and then I translate. It's too much and I'm getting lost in the translation. Okay, that's all right. Good. Morning, Rabbi. Morning, Good morning, everybody. Lovely to meet you all. Thank you for honoring me with such a nice class, nice big attendance. Now, the Noah, you probably all know what the Noahide laws are, but I will, I will just briefly repeat what they are. First of all, there is a law which is about the recognition of God, belief in God. In fact, it's expressed negatively as a prohibition of idolatry, but it comes essentially to belief in God. Secondly, there is a prohibition of blasphemy. That means one must treat God with respect. There is an idea of the proper awe, the respect for God, and the veneration of God. It's one thing to know that God exists, but another thing to serve. I'll translate, Rabbi. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah paham terkait dengan hukum Nuh, ya. Nah, mungkin sudah tahu detailnya, tetapi Rabbi akan membawa lagi, menjelaskan lagi sedikit demi sedikit. Dan yang pertama, yang bagian daripada hukum Nuh itu adalah terkait dengan sebetulnya pemahaman tentang Tuhan. Nah, tetapi di sini dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk yang negatif berupa larangan, yaitu adalah larangan terhadap penyembahan berhala. Ya, nanti kita akan Rabbi akan jelaskan lebih lanjut lagi apa itu di dalamnya dan komponen-komponennya segala macam. Dan yang kedua itu juga adalah terkait dengan larangan terhadap hujat gitu. Jadi nggak boleh ngomong negatif tentang Tuhan segala macam seperti itunya. Over to you, Rabbi. Then we have a law relating to sexual morality. In other words, the appropriate relationships into which men and women, which people can enter, and of course the norm of marriage, which is between a man and a woman. These laws about forbidden relationships are actually in the category of laws between the human being and God. You would think that it's between people and people. It is, of course, between people and people, but it's different from the laws of prohibition of theft and stealing and justice, because the laws of sexual morality relate to human identity, personal identity. And this is why we say that we must keep these laws, even if people consent to be in an immoral relationship. It is still prohibited because it is a relationship of ourselves to God. Through our unions, we establish our spiritual, personal identity. Oke. Nah, ya, jadi yang ketiga, ini ada satu hukum yang kita juga semua sudah tahu terkait dengan hubungan seksual, gitu ya. Nah, hukum yang ketiga ini kita mungkin berpikir bahwa ini adalah hubungannya hukum ini terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia, sesama manusia. Tetapi ternyata tidak. Rabbi menjelaskan bahwa hubungan hukum terkait atau aturan terkait dengan hubungan seksual ini itu adalah hukum yang justru esensi di dalamnya adalah hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang mungkin tadi Rabbi berkata secara sadar gitu, ya udah pokoknya saya mau melakukan hubungan seksualnya seperti ini. Mungkin kan laki-laki dengan laki-laki ataupun yang tidak sesuai dengan normanya gitu ya. Nah, tetapi itu sebetulnya kita nggak boleh melakukan itu karena itu adalah pelanggaran terhadap kesatuan kita dengan Tuhan. Nah, kita itu sebetulnya jadi walaupun kelihatannya itu adalah seperti hubungan antara manusia,
Tetapi sebetulnya itu adalah esensi kita, gambaran kita, yaitu adalah gambaran kita yang memang diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Itu tadi Rabbi jelaskan. Then we have, so far that's 3. Then we have 3 laws which are between person and person, between people. And this is the prohibition of theft, the prohibition of killing, and a law to set up courts of justice. Now, these laws are not hard to understand, of course, but they have many aspects to them. And in due course, I hope to set them out. Now, after that, there's a 7th law. So we have 3 which are between the human being and God, 3 which are between person and person, and the 7th law relates to is about the human being's relationship to nature. And this is expressed as the prohibition of eating the limb of a living animal. But I want to explain to you that this has very wide significance. Let me translate first, Rabbi. Oke, tadi Rabbi menjelaskan 3 hukum pertama, itu larangan menyembah berhala, larangan menghujat nama Tuhan, dan hubungan seksual, aturan terkait hubungan seksual. Itu adalah 3 hukum pertama yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan. Tadi yang ketiga udah dijelaskan ya. Nah, 3 hukum berikutnya, yaitu hukum 4, 5, dan 6 dari 7 hukum Nuh itu ya, larangan membunuh, larangan mencuri, dan satu lagi itu larangan untuk membunuh, mencuri, itu apa lagi ya? Ya pokoknya yang nomor yang ke-6 gitu ya. Itu adalah mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, yang ketujuh, hukum Nuh yang ketujuh itu adalah mengatur hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam, ya. Nah, dipresentasikan atau dijelaskan dengan perintah yang berkata bahwa tidak boleh makan daging atau anggota tubuh daripada hewan yang masih hidup. Nah, di sini Rabbi akan menjelaskan lebih lagi karena ini sebetulnya ada satu hal yang perlu kita pahami dengan lebih mendetil dan dengan lebih dalam terkait dengan hukum yang ketujuh ini. Nah, hukum yang keenam itu tadi saya lupa, itu adalah establish justice. Jadi kita harus melakukan keadilan, menetapkan hukum yang adil seadil-adilnya sesama manusia dan di antara komunitas. Over to you, Rabbi. Thank you. Now, very briefly, this 7th law was given to the first 6 laws were given to the first human being, Adam. The 7th law was given to Noah, and Noah was 10 generations after Adam. Up to that point, up to the time of Noah, human beings were not allowed to kill animals in order to eat them. After the flood, the human being was given permission to kill an animal in order to eat it, but on the condition that it not take, that it first of all has to kill the animal before taking the limb. Now, this has a very interesting significance. The idea why if it does not take a long time if you're a professional to slaughter an animal. What kind of a person is it who will tear a limb from an animal before it has been killed? It's a terribly painful thing for an animal to have a limb torn from it. So this tells us that a human being has to have basic restraint. If a person cannot wait to slaughter an animal before tearing the limb from it, this shows that this human being is not even at the beginning of morality, because the person has no self-restraint at all. So this 7th law, which we'll study in due course, which tells us about our relationship to nature, is also in some ways very fundamental for all of the laws, because it teaches us that morality begins with the power of self-control and self-restraint. Oke, jadi
hukum yang ketujuh itu, Rabi menjelaskan bahwa tadi 6 hukum pertama seperti yang sudah kita pelajari itu diberikan kepada Adam, ya kan? Nah, lalu hukum yang ketujuh yang tadi itu yang berupa kita nggak boleh makan dari daging dari binatang yang masih hidup, itu diberikan kepada Nuh, gitu ya. Jadi selama dari Adam sampai dengan Nuh yang adalah 10 generasi itu manusia kita semua tahu tidak boleh makan binatang. Jadi mereka makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, segala macam buah-buahan gitu ya. Mereka nggak boleh makan daging binatang. Nah, hanya setelah peristiwa air bah, Nuh diberikan perintah dan seluruh umat manusia diizinkan untuk makan daripada daging yang hewan gitu ya. Nah, sekarang gini di sini. Penting sekali bahwa Tuhan itu memberikan pengarahan, peraturan bahwa hewan itu jangan dimakan sebelum hewan itu dibunuh atau disembelih, gitu kan? Nah, bagi kita kalau misalkan mungkin ada di antara kita ada yang profesinya sebagai tukang sembelih gitu ya, itu sebetulnya enggak sulit kok untuk istilahnya untuk menyembelih hewan, untuk membuat hewan itu dari kondisi hidup lalu disembelih dengan baik, dengan benar sampai dengan kehilangan nyawanya dan boleh dikatakan mati dan siap untuk dimakan. Itu nggak sulit, nggak lama. Nah, dan di sini Rabi juga menjelaskan bahwa hukum ketujuh ini, walaupun ini berkata bahwa ide dasarnya adalah merupakan hubungan antara atau bagaimana manusia memperlakukan alam dengan semestinya, memperlakukan ciptaan lain dengan semestinya, tapi ini adalah benar-benar dasar daripada moralitas gitu ya, dasar daripada moralitas umat manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang istilahnya orang macam apa yang istilahnya makan itu langsung daripada binatang yang masih hidup. Jadi binatang yang masih hidup langsung diambil saja, mungkin kakinya dipatahkan gitu, dirobek lalu dimakan. Orang macam apa? Itu kita pasti udah berkata ini orang barbar sekali gitu kan. Ini orang mengerikan sekali. Nah, maka dari itu Rabi menekankan bahwa hukum ketujuh ini adalah dasar, fondasi daripada moralitas umat manusia. Orang yang tidak bisa, karena artinya gini, di dalam hukum tersebut Tuhan mengajarkan bahwa kita itu harus memiliki bisa mengekang diri kita. Kita harus bisa restrain, kita harus bisa kekang diri kita sendiri untuk untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pengekangan diri, pembatasan diri itu atau pengaturan diri, kontrol gitu ya, itu adalah sesuatu yang menjadi dasar daripada moralitas untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Demikian. Thank you. By the way, if anybody have questions, they can also, I'm very happy to answer a question. But at all events, we'll continue. Now, from Adam to Noah, there were 10 generations. And we see that with Noah, the 7 Noahide laws were completed. And that's maybe one reason why we call them the Noahide laws. Also, another reason why we call them Noahide laws is because all of humanity comes from Noah. They are called the children of Noah. At all events, 10 generations after Noah comes a very great person, Abraham. And Abraham is the one who then becomes the transmitter of the Noahide laws to the whole of the, in a sense, in potential to the whole of the world. And this happens because Noah, as we know, Abraham is the father, not just of for the Jewish people, but amongst his descendants were Ishmael, from which comes the Muslim, the Muslim faith. Also from Esau comes Rome, which was later the seat of Christian faith. So, and also we know that right through mountains, through to Sinai, from Sinai, Islam and Christianity continue from it. So that is Abraham on the one hand is the father of these so-called Abrahamic religions, Judaism, Christianity, and Islam. But also Abraham sent his children, some of his children from Keturah, from a concubine, to the east. And from there,
Abraham had an impact on the foundations of Hinduism. And from Hinduism comes Buddhism. So he imparted also certain basic ideas and teachings throughout to these 5 world religions. Obviously, it's Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism. About the Chinese, I don't know. But at all events, we see that there is a tremendous, historical root. The Noahide laws are at the root of these major faiths through Abraham. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar, kita sudah paham semua bahwa dari Adam sampai kepada Nuh itu 10 generasi. Dan 7 hukum Nuh itu dilengkap dan diberikan kepada Nuh. Nah, itu salah satu alasannya mengapa bahwa hukum ini ataupun pedoman yang kita di mana harus hidupi bersama disebut hukum Nuh gitu kan, karena memang diberikan kepada Nuh. Nah, selain daripada itu juga alasannya adalah karena seluruh umat manusia saat ini kan dunia kita ini kan adalah dunia setelah air bah. Maka umat manusia saat ini kan populasi dunia itu datang dari Nuh gitu ya. Semua adalah anak-anak Nuh. Nah, sekarang maju 10 generasi lagi. Dari Nuh 10 generasi adalah Abraham. Oke. Nah, Abraham kita tahu bahwa ini adalah seorang figur yang luar biasa dan kita juga mengenal ada yang namanya agama-agama Abrahamik gitu ya. Nah, karena agama-agama Abrahamik itu memang berakar daripada pengajaran daripada Abraham. Kita tahu Abraham melahirkan beberapa bangsa. Yang pertama adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi melalui Yakub gitu ya. Dan lalu juga ada bangsa lain yang tidak kalah besarnya, yaitu adalah bangsa Ismail yang dilahirkan oleh Abraham juga melalui Hagar ya kan. Dan Ismail ini adalah cikal bakal, dan kita semua tahu seluruh dunia sepakat dan sepaham bahwa Ismail ini adalah cikal bakal daripada Islam. Lalu yang ketiga ada juga Esau. Esau juga lahir daripada Abraham kan, anaknya Ishak. Nah, Esau ini kita juga tahu bahwa dia ini adalah menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu adalah Romawi. Dan Romawi ini adalah sekarang kita tahu bahwa dia adalah kekristenan. Nah, makanya Abrahamic religion atau agama Abrahamik itu yang 3 itu tadi, Yudaisme, Kristen dan Islam, itu berakar daripada pengajaran Abraham, dan lebih lagi sebetulnya berakar daripada peristiwa di Sinai. Jadi dari setelah peristiwa di Sinai, Yudaisme jalan tentunya dengan Torahnya yang murni. Lalu kita tahu Kristen mengambilnya juga, lalu Islam juga mengambilnya juga kan. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang, bahwa Abraham itu juga punya anak-anak lagi kan, punya anak-anak laki-laki lagi yang ketika dia menikah kembali, yaitu ketika dia menikah kembali dengan siapa? Orang yang namanya Keturah, perempuan yang namanya Keturah. Nah, Keturah ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Hagar juga gitu, karena memang Hagar tidak menikah lagi. Nah, anak-anaknya Abraham ini di dalam Alkitab dituliskan, di dalam kitab kita, di dalam Tanakh dituliskan bahwa dia adalah diminta pergi ke timur. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pergi ke India dan sampai di sana dan mengajarkan juga pengajaran Abraham kepada mereka, kepada orang-orang India. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa anak-anak Abraham ini memberikan dasar juga kepada pengajaran Hindu. Nah, kita tahu Hindu setelah itu muncul Buddha. Jadi kayak intinya kelanjutannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 5 agama besar yang ada di dunia, Yudaisme, Kristen, Islam, Hindu dan Buddha, itu semua memiliki akar Noahide, akar daripada Noahide, perintah Noahide gitu, atau hukum Nuh di dalamnya. Nah, kalau China, Rabi berkata Rabi nggak tahu, tapi nanti kita akan belajari juga terkait dengan China ya. Nah, tapi itu pemahaman awal yang perlu kita pahami terkait dengan akar daripada Noahide laws atau hukum Nuh di dalam 5 agama besar yang kita tahu ada di dunia saat ini. Thank you. Now, in addition to that, just to fill in the historical picture, you should know that even the secular world recognized the Noahide laws. At the time of the Renaissance, which is about 500 years ago, 500 years ago, there were 2 great
lawyers, two great legal theorists, who were the founders of modern international law. And when they looked for a basis for the law of all nations, they too came to the Noahide laws. So what I'm saying is that not only the world religions, but also the great modern secular theorists of international law also saw a foundation in the Noahide laws. Now, but the general point now which I want to make is that having said that the Noahide laws is in the background of the world religions and also modern secular modernity, we have to know that the Noahide laws still require study as a pure body, because even though the world faiths have these elements, they are not all conscious of the exact form and nature and character of the Noahide laws. Oke, jadi Rabi melanjutkan untuk mengisi ini semua, artinya melengkapi penjelasan tadi ini secara sejarah. Kita tahu ada zaman yang namanya zaman Renaissance, yaitu adalah zaman mulai daripada dunia itu masuk kepada dunia modern. Nah, Rabi berkata bahwa di dalam ketika zaman Renaissance itu orang udah mulai menjadi sekuler, dan akhirnya mereka menamakan dirinya sebagai orang ataupun komunitas yang berkata bahwa saya adalah komunitas modern dan sekuler. Artinya udah nggak peduli dengan apalah itu agama segala macam gitu ya. Nah, ada dua orang di sini pelopornya yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang ilmuwan dan jenius gitu. Mereka itu menjadi pendiri ataupun juga pencetus dan yang merumuskan hukum terkait dengan bagaimana komunitas atau masyarakat modern sekuler itu harus beroperasi. Jadi dia menetapkan atau membentuk hukum-hukumnya, aturan-aturannya begitu. Nah, ternyata dua orang ini juga dari dua orang Renaissance ini juga itu ketika mereka mencoba ingin membuat hukumnya untuk masyarakat modern sekulernya mereka juga melihat daripada 7 hukum Nuh. Mereka melihat kepada hukum 7 hukum Nuh. Jadi benar-benar itu dijadikan sebagai basis. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebetulnya 7 hukum Nuh yang kita kenal dan kita sudah pernah pelajari itu menjadi dasar atau ada di di latar belakang, ada di belakang daripada 5 agama besar di dunia, termasuk juga bahkan orang-orang sekuler. Jadi kalau orang sekuler berkata aku nggak percaya agama segala macam, padahal sebetulnya mereka ketika menetapkan hukumnya mengambil 7 hukum Nuh, gitu ya. Nah, selanjutnya Rabi menjelaskan bahwa tetapi kita ini tetap 7 hukum Nuh itu tetap harus dipelajari secara murni, ya. Jadi artinya jangan berarti kita berkata bahwa di dalam Kristen ada terkandung hukum Nuh, di dalam Islam ada terkandung hukum Nuh. Ya udah dong, berarti cukup di situ saja. Enggak, Rabi berkata enggak, karena mereka mungkin enggak sadar, satu, dan yang kedua, mereka juga enggak mengerti sebetulnya aspek, dimensi, dan kedalaman arti sesungguhnya daripada 7 hukum Nuh itu apa, mereka nggak ngerti. Nah, makanya kita perlu mempelajari dan mengerti secara benar-benar, secara murni, tadi Rabi berkata, keseluruhan aspek dalam 7 hukum Nuh ini. Nah, ini yang nanti kita akan bahas, kita akan pelajari step by step, langkah demi langkah bersama Rabi. Over to you, Rabi. Thank you. So the Noahide laws were taught by Adam, by Noah, and by Abraham, and by subsequent generations on. At Mount Sinai, when the Torah was given, which is approximately 3,300 years ago, God repeated at Sinai the Noahide laws. In other words, it was not just the 10 commandments and the laws which were given to the Jewish people. But in fact, the Noahide laws were repeated at Sinai. And there at Sinai, they were given their final exact form. So when the teaching of the Noahide laws, for us, it comes from Sinai. Even though it began before Sinai, it got its definitive expression at Sinai. And therefore also, when we study the Noahide laws, we have to study them as part of the Torah.
because that was what given at Sinai. They are part of the Torah which was given at Sinai. And that means also that we have to, the sources which explain the Noahide laws are also parts of what is called the oral law. That is to say, the law which was the commentary which was given to Moses at Sinai as well. And so when we study now the real, authentic Noahide laws, which are God's message to all humanity, we have to study it in the context of the Torah and its teachings and the tradition which comes down from Sinai it's essentially, if you like, a rabbinic tradition, but it contains a message for all humanity. Oke, nah kita tahu bahwa 7 hukum Nuh itu tadi kita sudah belajar bahwa sudah diajarkan mulai dari Adam, dia dibawa juga sampai kepada Nuh, dan bahkan diajarkan juga tadi kita belajar, Rabi menjelaskan diajarkan juga oleh Abraham. Nah, tetapi 7 hukum Nuh itu akhirnya diulang lagi, direiterasi atau diulang lagi di Sinai. Nah, di Sinai itulah 7 hukum Nuh itu mendapatkan bentuk yang terakhir dan yang sudah formal. Artinya sudah tidak bisa dirubah lagi, udah nggak ada penambahan, pengurangan segala macam. Bentuk terakhir dan formal dan finalnya itu adalah di Sinai. Nah, maka dari itu kita saat ini kalau kita ingin belajar hukum Nuh dengan dalam bentuk yang asli dan original gitu ya, yang benar-benar otentik, yang asli banget gitu loh, itu harus kita mempelajarinya dari Sinai. Nah, di Sinai itu Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan, mungkin orang taunya bahwa di Sinai itu Tuhan memberikan perintah buat orang Yahudi saja gitu ya. Tapi di dalamnya sebetulnya terdapat juga yaitu tadi pengulangan daripada 7 hukum Nuh, diulang lagi, diberikan lagi kepada orang Israel dan diberikan bentuknya. Nah, maka dari itu kalau kita mau belajar Torah, mau belajar 7 hukum Nuh itu kita harus mempelajarinya dalam kita mempelajari Torah, karena emang 7 hukum Nuh itu diberikan sebagai bagian daripada Torah yang diberikan kepada orang Israel. Nah, maka dari itu penjelasannya, detil-detil di dalamnya itu ada di dalam juga Torah secara keseluruhan, baik itu Torah secara tertulis dan Torah secara oral ataupun oral law gitu ya, ataupun Torah lisan kita dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi tradisinya orang Yahudi, pengajarannya orang Yahudi, semua itu yang harus kita pelajari kalau kita ingin mengerti 7 hukum Nuh di dalam keasliannya. Itu ya, Rabbi. Right. So that is why we will be studying the Noahide laws as a Torah study as part of the tradition which comes down. Now, what I've said so far is the historical background of the Noahide laws. But at the same time, we say that the human soul is made in the image of God. What does this mean? It means that the human soul is able to resonate with the attributes of God. What do we mean by the attributes of God? God is kind, God has judgment, God has mercy. There are 7 of attributes like this. And the human being is able spiritually to relate to these divine attributes, because these attributes are also part of the human soul as well. And these attributes, these 7 divine attributes, also relate to the 7 Noahide laws. That is why when the human being, so to speak, imitates God, how do we imitate God? We imitate his attributes, his qualities. And how do we do that? Through carrying out these 7 Noahide laws, which express the divine attributes. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah paham bahwa ketika kita mempelajari 7 hukum Nuh, itu kita harus mempelajarinya dalam konteks kita belajar Torah. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh Rabi bersama dengan kita step by step, bahwa kita akan belajarnya itu 7 hukum Nuh dalam konteks Torah.
Jadi dalam pembelajaran Torah secara keseluruhan. Sekarang Rabi akan bergerak lebih lagi ke dalam diri daripada atau membahas manusianya itu sendiri. Nah, Rabi berkata bahwa manusia itu sebagaimana kita juga sudah tahu semua bahwa manusia itu kan diciptakan dalam rupa Tuhan, ya, diciptakan dalam rupa Tuhan. Nah, artinya jiwa manusia, lebih tepatnya jiwa manusia itu bisa menyelaraskan diri dengan atribut-atributnya Tuhan, dengan sifat-sifatnya Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan itu baik, ya, baik, maha kasih, maha pemurah, tapi Tuhan juga memiliki penghakiman. Itu ada 7 atribut yang sebetulnya terkorespondensi juga dengan 7 hukum Nuh. Nanti kita akan bahas secara lebih dalam, luar biasa ini. Nah, manusia itu bisa gitu loh menyelaraskan dirinya, jiwa manusia itu bisa menyelaraskan dirinya dengan 7 atribut itu. Nah, tadi Rabi berkata bahwa ketika manusia itu bisa menyelaraskan diri dengan 7 atribut tersebut, itu artinya kita sedang meniru Tuhan. Nah, artinya menjadi imitasinya Tuhan, imitate God gitu ya, kita meniru Tuhan. Nah, meniru Tuhan itu dalam arti apa? Yaitu tadi meniru melakukan yaitu atribut-atributnya Tuhan, 7 atribut tersebut. Itu yang disebut dengan meniru, kita manusia sebagai peniru ataupun imitasi daripada Tuhan. Thank you. So when we speak about the Noahide laws as being universal, they're universal not only because of their historical background and because they are the root of the world faiths. They come from Noah and Abraham. They are not only historically universal, but they're universal because they relate to the makeup of the human soul. And therefore, every single human being is capable of relating to the Noahide laws. This is when a human being learns the Noahide laws and hears them and studies them, they form a natural resonance. Every single human being. Now, not all human beings do resonate because there are all sorts of ideologies and foreign value systems and so on and so forth, which are submerging the soul. And there can be external teachings which have in some ways altered this consciousness. But when a person comes into a pure monotheistic consciousness, which is aligned with the Torah, then this person, any person who comes to this situation, can experience the universality. So this is the great thing about the Noahide laws. They do not. They are a common core for all humanity. You can have your own history, you can have your own culture, you can have your own society, but the Noahide laws is that shared universal aspect for every person, and through that we develop a real sense of brotherliness and sisterliness amongst humanity. We are on the same station, so to speak. Ya, jadi kita juga paham bahwa 7 hukum Nuh itu disebut sebagai hukum ataupun nilai-nilai universal. Ya, nah tadi kita sudah pelajari bahwa di dalam berbagai macam budaya dan agama, termasuk 5 agama besar yang kita kenal di dunia saat ini, itu ada akar Noahide-nya di situ, ada apa namanya, yaitu tadi disebutnya akar 7 hukum Nuh-nya di situ ya. Nah, tetapi bukan hanya sekedar bahwa bahkan pengajaran-pengajaran agama maupun pengajaran-pengajaran sekuler dunia memiliki akar di dalam 7 hukum Nuh, bukan hanya karena alasan itu makanya 7 hukum itu disebut sebagai hukum yang universal, tetapi lebih daripada itu adalah 7 hukum Nuh itu berkorespondensi ataupun juga bisa langsung nyambung dengan jiwa manusia, dan itu semua manusia, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang-orang tertentu gitu ya, tapi semua manusia itu memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk bisa mengerti 7 hukum Nuh dan
melakukan itu tadi berkorespondensi dengan 7 atribut ilahi, 7 atribut Tuhan tersebut gitu loh. Ya. Nah, memang pada kenyataannya saat ini orang-orang itu juga kan contohnya seperti kita lahir itu kan sudah dipengaruhi atau sudah memiliki filosofis tertentu, pengajaran tertentu, dogma tertentu, doktrin tertentu. Nah, itu memang bisa jadi istilahnya sesuatu yang akhirnya ada di dalam jiwa manusia dan memang mempengaruhi tingkah lakunya dan mempengaruhi juga bagaimana orang itu bertindak dan memutuskan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan orang itu secara murni ya benar-benar ada di dalam monoteistik yang murni di dalam konteks Torah, semua orang itu sanggup dan mampu untuk bisa melakukan 7 hukum Nuh dan berkorelasi dengan 7 atribut Tuhan itu tadi. Now, the Noahide laws, how do they affect us? How are they how do they affect our purpose and task in the world? First of all, they enable us to live a life through which we connect to God. Because when we carry out the Noahide laws in our own private lives, we are connected to God. We're doing what God wants, and we are drawing godliness into the world. We are making the world a more godly place. But also, through the Noahide laws, we are able to have an influence on society as a whole. We are able to, we are able to, as far as our ability allows us, to critique and to modify certain behaviors in the society which are contrary to the Noahide laws. This problem is I suspect we have much more of a problem like this in Western societies than we do in Indonesia, because unfortunately, here the structure of marriage is being challenged. Here we have problems of abortion and euthanasia, and the Noahide laws are again oppose these. So, and I don't know what challenges you have in Indonesia, what the political situation allows you to do. But at all events, through the Noahide laws, not only do we live a richer and more meaningful life ourselves, but we are also able to have a positive effect on the society around us, to the extent that we can teach these laws and bring the society into correspondence with them. Oke, tadi ada yang ketinggalan, saya jelaskan di bagian sebelumnya daripada penjelasan Rabi. Jadi dengan 7 hukum Nuh itu karena universal ya, jadi sebenarnya kita tidak terbatas kepada budaya apapun kita pernah punya ataupun budaya kita ya, budaya apapun, sejarah kita pernah melalui sejarah apapun, jadi bangsa-bangsa tertentu gitu ya punya sejarah yang berbeda, punya budaya yang berbeda, itu nggak masalah gitu, karena semua itu yaitu tadi bisa menemukan koneksinya dengan 7 hukum Nuh ya, dan harapannya adalah dengan semua bangsa mengerti, maka kita bisa membuat sebuah komunitas besar di seluruh dunia yang saling menghormati atas dasar kesamaan nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai 7 hukum Nuh. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita menjalankan 7 hukum Nuh? Pertama, jelas koneksi kepada Tuhan ya. Jelas bahwa itu adalah kita mendapatkan koneksi kepada Tuhan karena memang Tuhan sendiri yang menciptakan dan membuat 7 hukum Nuh ini dan memberikan itu sebagai pedoman, panduan, tuntunan untuk kita semua. Dan sehingga dengan kita bisa menjalankan itu, kita akan bisa mendapatkan hidup yang benar-benar berarti. Itu tadi Rabi menggunakan kata rich and meaningful life. Ya betul bahwa dengan itu kita bisa memperoleh hidup yang lebih baik gitu ya. Dan yang kedua, kemanfaat atau keuntungan yang kita bisa dapatkan dari 7 hukum Nuh itu adalah kita bisa memberikan pengaruh kepada komunitas kita, kepada masyarakat gitu ya. Kita bisa memberikan kritik, kita bisa memberikan juga masukan, karena kalau misalkan ada perilaku tertentu di masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum Nuh, kita bisa berkata dan kita bisa memberikan kritiknya gitu. Tadi Rabi mengambil contoh budaya Barat dengan budaya kita di Indonesia. Rabi mungkin sedikit tahu bahwa kalau di Indonesia itu orang-orangnya, masyarakatnya itu agak konservatif gitu. Jadi artinya memang tidak seperti yang di Barat. Kalau di Barat kan masalah pernikahan sudah mulai dimacem-macemin kan. Kenapa harus antara laki-laki dan perempuan? Kenapa harus nggak boleh laki-laki dengan laki-laki gitu. Lalu ada lagi yang namanya aborsi.
ada lagi juga yang namanya euthanasia. Dan itu semua dalam budaya Barat saat ini kita tahu itu dilakukan atas dasar daripada hak asasi manusia. Nah, tetapi jelas Rabi menjelaskan bahwa hukum Nuh itu kan itu semua melanggar hukum Nuh. Hukum Nuh tidak sesuai dengan itu semua gitu. Hukum Nuh memiliki aturan-aturannya gitu, sehingga tidak boleh untuk mengatur semua hal tersebut. Nah, kita di Indonesia memang tidak memiliki seperti itu. Nah, tetapi apapun society ataupun apapun komunitas di mana kita hidup, ya kita bisa memberikan sumbangsi, kita bisa memberikan hal positif terhadap society, terutama ketika kita bisa mengajarkan 7 hukum Nuh ini, menyebarkan 7 hukum Nuh ini ke seluruh komunitas di mana kita hidup. So the Noahide laws, on the one hand, give us clear guidelines for action, our conduct, our action. This is what we call in the Torah halakha. It means how to go, the actual rules for life itself. But in addition to that, through studying the Noahide laws, we can get many valuable understandings of how to approach life in all of the different aspects. For example, understanding art, understanding psychology, understanding philosophy, understanding theology, understanding law, looking at history, looking at providence. In other words, the Noahide laws are a body of law of how to live, but it is also a world view. So this is very important as well. If any of you have particular interests, if any of you, for example, are psychologists or historians or artists, the Noahide laws will also impact your worldview as a psychologist, as a historian, as an artist, etc. And so that's something which we can also talk about in due course. Oke, jelas bahwa 7 hukum Nuh itu adalah memberikan tuntunan buat kita hidup ya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku. Nah, di dalam istilah Ibrani itu disebut halakha, bagaimana kita berjalan gitu ya. Nah, itu satu aspek. Nah, tetapi aspek yang berikutnya juga, Noahide law atau hukum Nuh ini itu memberikan kita pengertian, dan itu memberikan kita seperti jendela dunia. Jadi memberikan kita pola pikir, pola pandang yang tepat gitu ya. Itu bisa bisa membuat kita memahami dunia, memahami aspek kehidupan ini dengan lebih baik, dengan seutuhnya. Bagaimana kita mengerti seni ya, bagaimana kita mengerti psikologi, mengerti hukum, bagaimana kita menilai dan memilah-milah teologi, pengajaran segala macam, filsafat apa segala macam gitu ya. Nah, itu juga aspek yang nanti kita akan pelajari gitu dalam beberapa kelas kita nanti selanjutnya. Now, Leo, would people like to ask questions now? We've spoken for 3/4 of an hour. Maybe the next 15 minutes could be questions. Do you like that appropriate? Yes, Rabbi. I think we can stop at this moment in this part, and then let's see whether the community has a question. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Rabbi? Tadi latar belakangnya cukup luar biasa, cukup amazing kalau buat saya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ada yang ingin ditanyakan? I'll say, don't be shy. We have a saying: anybody who is shy doesn't learn. If you want to learn, you must not be shy. Ya tuh, Rabbi bilang bahwa jangan malu, gitu kan? Kalau yang ngerti Inggris pasti harusnya sudah ngerti. Kalau orang malu itu jadi ya belajarnya susah gitu karena nggak mau bertanya. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada pertanyaan yang salah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, Pak Lori, silakan. Ya. Shalom, Rabbi, dan shalom buat semua yang ada di Zoom ini. Pertanyaan saya begini, apakah 7 hukum selain Yahudi punya hukum, apakah 7 hukum Noah ini juga diakui oleh orang-orang Yahudi Ortodoks?
Itu. Yang pertama ya, apakah 7 hukum Nuh ini juga diakui oleh orang-orang Yahudi yang saat ini? Dan yang kedua, apakah Bnei Noah bisa mengikuti atau menjalankan hukum-hukum yang dilakukan oleh Bnei Israel itu sendiri atau halakha? Ataukah memang Bnei Noah punya halakha sendiri, Bnei Israel juga punya halakha sendiri? Mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kami di sini. Terima kasih. Ya, Pak Lori bisa tolong di-mute lagi ya. Alright. Okay, Rabbi, I'll translate the question for you. There are 2 questions from Pak Lori. Pak Lori is basically, if for your understanding, he's live in Molucas Island. If you know Molucas Island, a spice island. It was. Maybe I think so. I'm not sure, but anyway, go ahead. It's a small, beautiful island in the eastern part of Indonesia. It is northern part of Australia. If your continent here, it is up there. Yeah. Good. All right. So he's staying far away from Jakarta. Anyway, his question are 2 questions. One, is the Jewish people is also doing a Noahide law, or in the other words, is a Noahide laws bound also to the Jewish people? That's one. Second, is it allowable, or is it permissible for Bnei Noah, for non-Jews, to do a Jewish halakha? Okay, if it is non-permissible, is it meaning that the non-Jewish have their own halakha? If it is yes, what are the halakha? That was his question, Rabbi. Over to you. Thank you very much. Very important questions. The answer to the first question is anything which a Noahide is not allowed to do, a Jew is also not allowed to do. In other words, the Jewish people have to keep all of the Noahide laws. That's the answer. So that's the answer to the first question. The Jewish people have some additional prohibitions and obligations, but they must keep also the Noahide laws. The second, there's a very specific point which later on I might elaborate, but what I've said generally applies. Now, the answer to the second question is, it's a very difficult question and a very important question. There are many Jewish law commandments which a Noahide can perform if they want to. Many. And there are certain ones, like keeping the Sabbath the way a Jewish person does it. That's not permitted. But there are a great many Jewish laws which a Noahide could keep if they wanted to. For example, if they wanted to keep the Jewish dietary laws, they could do that. If they want to give charity, that's a good thing. Charity. Or there are many. So the answer is yes, but there are still exceptions. And if at some later point I can go into those exceptions if you wish, but the short answer is there are many Jewish commandments which are Noahide, if they want to, they're not obliged, may fulfill. Yes. Oke, Rabbi berterima kasih atas pertanyaan daripada Pak Lori. Ini adalah pertanyaan yang bagus dan penting. Tadi Rabbi mengatakan demikian. Dan jawabannya seperti berikut, Pak Lori. Yang jawaban daripada pertanyaan pertama itu adalah apapun aturan yang diterapkan untuk Bnei Noah, orang Yahudi juga harus dan wajib melakukannya. Ya, jadi boleh dikatakan secara dasar, secara fundamental, 7 hukum Nuh itu dilakukan oleh bangsa-bangsa buat bangsa-bangsa dan juga orang Yahudi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh orang bangsa-bangsa juga tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi, sama gitu loh. Jadi boleh dikatakan bahwa tadi Rabbi menutup dengan 7 hukum Nuh itu dijalankan oleh bangsa-bangsa dan juga dijalankan
oleh orang Yahudi. 7 hukum ya. Nah, sebagai jembatan kepada pertanyaan Pak Lori yang kedua, kita juga paham bahwa di atas ataupun di selain daripada 7 hukum Nuh itu juga Torah ataupun Tuhan sendiri memberikan tambahan, addition, beberapa perintah-perintah dan beberapa aturan-aturan untuk dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Lori yang kedua, apakah orang di luar Israel itu boleh melakukan aturan-aturan ataupun perintah-perintahnya Israel? Ya dan tidak. Ada yang boleh dan ada yang tidak, gitu ya. Ada beberapa perintah tadi Rabi menjelaskan yang memang kalau misalkan orang di luar Israel mau melakukannya dan mau melakukannya, ya bisa dilakukan dan boleh dilakukan, gitu loh. Contohnya adalah pola makan. Pola makan kalau mau mengikuti pola makan seperti orang Yahudi dipersilahkan gitu, nggak masalah gitu ya, boleh bisa diikuti. Tetapi kayak contohnya tadi Rabi menjelaskan dengan sangat-sangat jelas, Syabat itu kalau menjalankan Syabat seperti orang Yahudi itu bangsa-bangsa lain itu tidak diperbolehkan. Jadi jelas di sini aturannya ya. Memang ada tambahan perintah-perintah bagi orang Yahudi. Tetapi memang di dalam perintah tambahan itu ada yang bisa dilakukan oleh Bnei Noah atau oleh non Yahudi jika memang mau, tetapi ada yang memang benar-benar khusus untuk Yahudi, tidak bisa dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di luar orang Yahudi. Demikian Pak Lori. Cukup? Ya, baik, terima kasih More. Mohon maaf di lingkungan saya ini kan lingkungan Kristen, jadi lagi ibadah pakai apa? Speaker. Iya. Ya. Okay. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi tolong di mute lagi biar nggak masuk suaranya. Karena bukan apa-apa, kan ada suara background itu aja. Nggak apa-apa. Baik, no problem Pak Rory. Cukup? Ya, nanti ikut perkembangan selanjutnya lagi. Ya, boleh. Oke. Alright, Pak Johan, silakan. Tadi Pak Johan mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Johan? Iya. Iya, mau tanya yang soal Lot waktu sama Sebentar, anaknya Pak. itu loh, Pak. Kan sebentar. Hah? Bapak bisa bahasa Inggris nggak? Lebih enak ngomong langsung sama Rabi, Pak. Aduh, kayak ya udah, Pak. Bahasa Inggrisnya pamutan. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Kalau itu bahasa Indonesia saya terjemahkan buat Rabi. Rabi, I asked whether Johan could express his question in English directly to you. That would be very nice. But he said he has a difficulties. So it's okay. I'll translate anyway. Pak Johan silakan. Kan itu. Kan kalau dulu kan banyak orang yang bilang waktu Lot sama anaknya kan bilang karena hukumnya kan belum ada jadi mereka tidak berdosa lah. Kan ternyata kan kemarin Bapak jelasin sejak dari zaman Adam dan Hawa ternyata udah ada hukum Nuh kan. Dan itu kan maksudnya agak mind blowing kan Pak. Mereka kan lari dari Sodom Gomora karena Sodom Gomora dosa immoral seksual ya. Kok jadinya malah mereka kayak gitu ya, walaupun untuk alasannya untuk tetap untuk keturunan kan, tapi kan mereka melanggar atau enggak itu loh Pak. Okay. Terus yang kedua itu kalau misal soal membunuh itu gimana Pak? Soalnya kan ada yang emang profesinya kayak tentara, terus kalau kayak di Alkitab kan juga ada kan kayak misalnya kisahnya Samson atau kalau raja-raja waktu berperang kan ya mau enggak mau kan ya harus membunuh Pak. Itu kalau dari hukum Nuh gimana? Sama mau tanya yang jadi alasan kuat kenapa kalau non-Jus tidak boleh Sabat itu karena apa Pak sebenarnya? Untuk alasan kuatnya gitu loh. Oke. Tiga itu aja sih Pak sementara. Okay. Banyak juga ya. Okay. Our brother here, our brethren, Johan has had 3 questions, Rabbi. Let me give it to you one by one, and then you will explain and you will answer each one of them. Let's give you. Let's start with the first question. Okay, you were explaining in this morning that saying that actually this 6 Noahide laws were given by Adam, right? And then the 7 is to the Noah. His belief, and which is also his understanding, Johan's understanding, and also maybe majority of the people understanding about what happened between Lot and his daughter
it is his understanding, yeah, Rabbi. It was because the law was not there at the first time. Hence, whatever happened between Lot and his daughters, which is incest, is not considered as a wrongdoing. All right. Now, back to your explanation with the fact that even from Adam, the 6 commandments, the 6 Noahide laws was there and then completed by the Noah until the 7 laws, meaning that in the time of Sodom and Gomorrah, it was actually the 7 Noahide laws were already there, already intact. Now, how is it? How can we judge and how can we conclude what happened between Noah, between Lot and his daughter? Are they doing any forbidden sexual relationship, or how is it, Rabbi? That's the first question. Please answer first. Okay. Lot was not a big tzaddik. He was not a great man. He was not a very righteous man. But I have to tell you this. You see, in the early days of humanity, because there was so much promiscuity, therefore the Torah removed paternity, the paternal link. In other words, they could never know who is the father of a child. These were very immoral, early generations of humanity were not moral, and even later generations also. People did not know who the father is. Now, therefore, what the Torah did then was to say, we will separate, we will take away paternal identity. We don't know who we don't know who the father is, and therefore it sounds very strange. Therefore, that if a man in that time would have a relationship with his own daughter, it may not be his own daughter at all. In other words, the Torah did not assume that the father is the father of this particular child. The mother, we always know who the mother is. You always know who the mother is because the mother gave birth. Everybody sees. But unfortunately, in an immoral society, people did not know who the father is. And therefore, the Torah suspended the relationship of paternity. So technically speaking, we could never say, who is the father of this person? We don't know we could never know who the father is. Now, after the flood occurred, the nations said, that's not good enough for us. We don't accept that anymore. We want to be strict. And wherever a person is presumed to be the father, he is the father. So that was an additional stringency which was taken on by them. Now, Abraham was very upset with Lot because even though Lot could theoretically have gotten away with what he did, because at that stage, the basic rule was that we don't know we never know who the father is. This is not, we cannot say this is the father at all. And it could be even that the daughters had a good intention. They thought, this is the end of the world. The Torah doesn't prohibit relationship with the father because we don't know who the father is. So they may have met well. But still, Abraham saw this as an undesirable act because in the meantime, the nations were being strict to assume that if this is known to be the father, then we'll treat it as the father, and it's therefore completely forbidden. Because if we knew for certain that it's the father, it is forbidden. But it's just that the presumption was up to that point that we don't know. The Torah said we're going to eliminate paternity. We don't know. Now that was amongst the nations. Have I made that clear? Is it clear what I've said? So in other words, in a nutshell, Lot was actually doing something which was not technically wrong at the time, but it became wrong
and therefore was unacceptable, and therefore Abraham was upset and moved away from him. And now, of course, and nowadays, and that applies to us now. Now, ever since the time of the flood, it is now part of Noahide law that anybody who is assumed to be the father is the father. And what Lot did would now, what Lot did with his daughter would certainly be forbidden from that time onwards. After the flood, you mean, right, Rabbi? From the time after the flood, right? From the time after the flood, correct. Oke, jadi Rabbi menjelaskan bahwa gini, pertama kita perlu paham dulu bahwa satu ya, yang pertama Lot itu bukan orang yang sadik ya, jadi bukan orang yang seperti Abraham, bukan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa ya Lot itu ya orang biasa lah gitu kan, walaupun dia ada di dalam kitab suci. Satu, yang kedua ada fakta bahwa karena kekacauan dan kebejatan daripada manusia terutama sebelum air bah gitu ya, itu sampai orang itu nggak ngerti lagi siapa bapaknya yang benar gitu. Kalau ibunya kan pasti tahu karena dia kan harus hamil, ibunya kan harus melahirkan. Nah, tetapi bapaknya siapa itu sampai orang itu nggak tahu karena ya itu tadi udah saking mungkinnya bener-bener udah nggak ada batasan mungkin ya, siapa bisa saja berhubungan seksual dengan siapa saja segala macam sehingga nggak tahu ini bapak gue yang mana gitu loh, sampai seperti itu. Nah, sehingga ya boleh dikatakan secara Torah juga ya udah akhirnya ya sudah, istilahnya dalam hal itu diberikan dalam tanda petik dispensasi. Nah, tadi Rabbi menjelaskan setelah air bah itu manusia itu berkata bahwa ini kayaknya nggak beres nih, kita nggak beres nih ini, bahwa kita harus tahu bahwa kalau memang ini dinyatakan sebagai bapaknya ya udahlah itu dianggap sebagai bapaknya, dan ini harus punya ada gambaran yang jelas gitu kan, dan apalagi sudah dijelaskan di dalam 7 hukum Nuh dan sudah diformalkan oleh Tuhan dan diberikan lagi kepada Nuh setelah peristiwa air bah gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu tahu bahwa kebejatan manusia itu kan nggak berjalan juga gitu, nggak berhenti juga gitu, sehingga mungkin masih ada sisa-sisa habit atau kebiasaan daripada orang-orang sebelum air bah. Karena kita juga tahu kan itunya tetap ada gitu kebejatannya gitu kan. Nah, jadi untuk menilai Lot dan anak-anaknya ada 2 hal yang bisa kita lihat di sini. Pertama, mungkin dia tidak melakukan yang secara teknis itu memang mungkin nggak salah, mengingat bahwa dari zaman air bah itu bahwa orang itu sampai nggak tahu lagi siapa bapaknya gitu. Jadi mungkin juga si Lot itu bukan bapak biologisnya, bisa jadi. Yang pertama, secara teknis gitu ya. Tapi yang kedua juga berkata bahwa mereka juga tadi Rabin berkata bahwa ini adalah akhir daripada dunia, udah nggak ada orang lagi, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Kita harus merepopulasi dunia. Nah, akhirnya ya mereka melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, nah inilah juga karena hal demikian juga makanya Abraham tapi beda dengan Abraham tadi Rabi bilang. Walaupun dunia saat itu masih dalam tanda petik abu-abu, Abraham sudah ngerti yang kebenarannya yang mana. Makanya Abraham juga melakukan benar-benar melakukan 7 hukum Nuh, dan akhirnya makanya Abraham juga berpisah dengan Lot karena perbedaan itu tadi. Lot itu istilahnya udahlah, enggak lah. Lot lebih memilih untuk hidup di kekacauan seperti zaman sebelum air bah. Tetapi Abraham berkata enggak, ini zaman baru, kita harus bentuk sesuatu yang baru. Ini ada hukum yang sudah jelas diberikan oleh Tuhan, kita ikuti ini. Nah, Lot nggak mau gitu loh. Kira-kiranya seperti itu. Itu jawabannya, Pak. Ya. Nah, the second question, Rabbi, about the prohibition of murder in the 7 Noahide laws, right? How about if a person had a profession like, for example, a soldier, which is going to the war, and then inevitably that this person needs to kill in the wartime, or else he's being killed himself, right? So that's one. How does Noahide laws view that situation? And also given the fact that in the Bible, in the Tanakh itself, there are a lot of stories saying that you king, whoever king of the Jews, you go war with this people, with that nation, and then kill them all, something like that. How
how that is explained from the Noahide law's perspective? These are all very good questions, and they have long answers. But the first one is easy. The first one's an easy question. The answer is that in Noahide law, one must defend one's own life. It is permitted to kill in self-defense. Obviously, if we can defend ourselves without killing, that's great. But if it's necessary, you certainly can kill, and maybe you should, because you have to defend your life. Not only that, if you see somebody chasing somebody else to kill them, a third party, it is also required to save the life of the third party from the pursuer, even if that means killing the pursuer. Obviously, again, we'll try not to kill the pursuer, you know, like the policeman, if you can shoot him in the leg instead of the body. But if it is necessary to kill the pursuer of another person to save that person's life, then one does that too. So and not only that, in fact, the foundation, there is a permission for abortion when the life of the mother is in danger. That's also an application of self-defense. That's one may kill, and the mother's life is endangered by the baby. This is very rare, extremely rare. Normally, abortion is prohibited. But if the baby would threaten the mother's life, then that would be an abortion too. So you have three cases: self-defense in war, defense of a pursued third party, and even in the case where the mother's life is endangered by the baby, even then too. But there are special conditions there also. Now, that is then the question about the commandments in the Torah to destroy Amalek, for example, or the other nations. Now, this is a question which has a lot of. It's taking a long time to explain it fully, but briefly, let me say this. Whenever the Jewish people were told to fight a war, they first of all made an overture to the other side saying, are you prepared to keep the 7 Noahide laws? If they refused, then the war proceeded. But there was always the notion that the first step is very often the nations against which the Jewish people were told to make war were those who were violating the Noahide laws very badly. And therefore, if this nation would stop, so if you could, in a way, you can view it as a punishment for violation of the Noahide laws. Yeah. But there's a lot more to say. There's a lot more to say about that. I'm wondering, by the way, also, I don't want to keep people. I'm happy to go on, but you tell me how long people want to continue for. All right, because we've been going for more than now. Now it's up to you. Exactly. All right. Teman-teman masih bisa lanjut nggak atau kita harus stop nih. Rabi sih berkata bahwa beliau oke untuk beberapa menit lagi. Lanjut. Kita lanjut. Lanjut. I have a question, Rabi. Bentar, Pak. Oke. Rabi. Lanjut. They are okay, they agree anonymously to go ahead, to continue. Are you okay, Rabi? And then we'll go for another 10, 15 minutes. Is that all right? Yeah. 10 to 15 minutes. All right, okay. I'll explain, I'll translate your answer first and then go to the third question. And then there is one more question. Hopefully we'll conclude that within 15 minutes. Okay. Good. All right. Oke, jadi tadi jawabannya adalah untuk pertanyaan kedua dari Pak Johan adalah pertama adalah self defense yang jelas. Di dalam perang itu kan istilahnya tentunya ya tadi kan seperti saya bilang kalau kita
kita nggak melakukan sesuatu, ya kita yang terbunuh gitu kan. Itu dalam situasi perang dan sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Nah, Rabi menjelaskan bahwa dalam kondisi normal saja seseorang itu wajib untuk mempertahankan dirinya. Nah, dalam mempertahankan dirinya akan baik, akan sangat betul, dan itu yang harus kita usahakan agar tidak sampai membunuh pihak yang lain gitu loh, ya kan? Itu jika bisa diusahakan. Tetapi jika tidak bisa diusahakan dan tidak bisa dihindari bahwa kita harus membunuh pihak yang lain tersebut demi untuk mempertahankan nyawa kita dalam posisi kita benar tentunya ya. Itu ya sudahlah gitu, kita harus mempertahankan nyawa kita karena itu adalah perintah dan di dalam Torah, di dalam Noahide Law, di dalam perintah untuk Noahide juga wajib mempertahankan hidup sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabi menjelaskan juga bahkan jika kita melihat gitu, ada dua orang kejar-kejaran. Ada satu yang lagi dikejar mau dibunuh oleh orang yang kedua. Si A dikejar oleh si B gitu ya. Mau dibunuh oleh si B. Nah, kita sebagai pihak yang ketiga itu kita juga wajib untuk menyelamatkan orang yang mau dibunuh itu tersendiri. Dalam konteks bahwa kita tahu bahwa si A itu tidak salah ya. Dia dikejar untuk dibunuh oleh si B yang memang jahat gitu ya. Nah, sekali lagi sama bahwa jika kita bisa menghindari si B itu untuk tidak dibunuh, itu akan baik demi menyelamatkan nyawa si A. Tapi jika tidak ya udah gitu kan, karena kita harus benar-benar menyelamatkan nyawa orang. Bahkan sampai harus seperti itu gitu. Tadi Rabi memberikan contoh dengan polisi. Polisi kan juga kalau bisa ditembak mungkin kakinya ya kakinya dulu, tapi kalau masih ngelawan juga ya udah nggak ada pilihan lain, ya tembaklah bagian yang vitalnya gitu kan. Sehingga akhirnya kalaupun sampai dengan nyawanya hilang ya udah gitu kan, karena ya itu tadi demi untuk mempertahankan nyawa atau menyelamatkan nyawa orang lain terutama yang tidak bersalah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan perang ataupun juga raja-raja yang diperintahkan untuk membunuh. Nah, kita harus paham dulu nih ya. Mungkin kalau kita membaca sih kelihatannya kalau cuma sekedar sekilas, kelihatannya bahwa wah iya ini orang Israel cuma disuruh secara sepihak untuk membantai saja Amalek gitu misalkan ya kan ya. Nah, tapi kalau kita paham bahwa bangsa-bangsa di mana Tuhan itu memerintahkan orang Yahudi dan rajanya untuk berperang dan menumpas mereka, itu adalah bangsa-bangsa yang sangat-sangat jahat dan benar-benar melanggar 7 hukum dengan ngeri banget gitu loh. Nah, tetapi tetap di dalam aturannya adalah seorang raja Yahudi ketika diberikan perintah oleh Tuhan untuk berperang melawan bangsa tertentu, mereka harus memberikan pengumuman woro-woro gitu loh. Kerajaan ini maukah kamu tunduk kepada 7 hukum Nuh dan melakukan 7 hukum Nuh? Karena itu kan fungsinya orang Yahudi kan sebetulnya itu kan, bahwa membawa bangsa-bangsa ada di dalam moralitas yang benar, salah satu fungsinya kan. Nah, kalau ternyata bangsa-bangsa tersebut menolak, enggak, gue mau hidup dengan sesuai dengan kehendak sendiri segala macam, barulah perang dilaksanakan. Nah, jadi dalam konteks ini orang Yahudi adalah melaksanakan penghukuman dari Tuhan kepada bangsa tersebut yang melanggar 7 hukum Nuh. Itulah penghukumannya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi ini bukan sepihak, bukan cuman gara-gara orang Yahudi demen perang atau apa segala macam, tidak. Ya, oke. Tadi Rabi juga menjelaskan bahwa pertanyaannya ini bagus dan sebetulnya jawabannya bisa panjang lebar dan ini nggak akan cukup waktu kita. Tapi itu jawaban singkatnya. The third question, Rabi. Yes. What is really the compelling reason for non-Jews not allowed to keep Sabbath? Yes. This is like generally, let me say first of all that even amongst the Jewish people themselves, there are certain things which only some Jews can do and others cannot do. For example, go ahead. The only people who could serve in the temple were the Kohanim. And the only person who could go into the Holy of Holies, you know, the holiest part of the temple, was the Kohen Gadol, the high priest. So there is a concept that different people are suited to different tasks. And it has to do with, and this is amongst the Jewish people themselves, and it's also between the Jewish people and non-Jewish people. So basically,
it has to do with a concept that the Sabbath relates to a certain kind of, let me give you a metaphor, a spiritual altitude, a spiritual height. For example, when Moses went to get the Torah at Sinai, only he could go up. Other people couldn't go up. The Jews couldn't go up. And there is a concept that we are differently suited for different spiritual altitudes. And this is amongst the Jewish people as well as amongst the Jews and non-Jews. So that it's not because one is better and one is worse. It's not. This is not it. For example, you could have the king of the Jewish people is not allowed in, couldn't go into the Holy of Holies where the Kohen Gadol went. Or the greatest sages, if they were not Kohanim, couldn't go in. It's a notion that it's not good. It's not good for the person to go to a place where they're not suited. And it could even be harmful for a person to be in a place, spiritually speaking, for which they are not suited. So I will tell you, let me say this. The Talmud says that a Noahide who is occupied with his or her Noahide laws is as great as the high priest. Yes, there's no question. There's no question. It's just that different people are spiritually suited to different tasks. And if we go, it says, for example, that if an ordinary person, if a person who wasn't suited to go into the Holy of Holies, he would go in there, he would die. It's not suitable. It's like going up into the top of Mount Everest without oxygen. And so it has to do basically not because one is better or one is worse, but because people are spiritually suited to different tasks and different places. But that is the Sabbath is a particular spiritual level to which the Jewish people are suited by their spiritual makeup. Non-Jews can have certain aspects of the Sabbath a non-Jew could keep, but not the prohibition of work in the same way. That's a different story. Yeah. Awesome. Wonderful explanation, Rabbi. Great, let me translate this. Jadi gini, Pak Johan dan mungkin Bapak Ibu sekalian, dan ini sebuah penjelasan yang luar biasa. Saya sendiri puas dengan penjelasan ini. Saya sudah tahu penjelasan sebelumnya, tapi ini ditekankan lagi oleh Rabbi dengan luar biasa gitu ya. Jadi pemahamannya adalah pertama yang perlu kita pahami adalah bukan karena salah satu lebih baik daripada yang lain ya. Jadi terkait dengan Syabat dikhususkan untuk Israel, untuk Bani Israel dengan semua larangan-larangannya, hukum-hukumnya gitu ya. Itu bukan karena Israel lebih baik daripada bangsa-bangsa lain, sama sekali tidak ya. Tetapi lebih kepada ada dua hal. Pertama adalah secara peran, satu ya tugas, peran, tanggung jawab, dan yang kedua adalah secara spiritual level. Jadi karena kita itu diciptakan kan nggak sama, betul ya. Kita sendiri paham bahwa manusia itu diciptakan tidak sama. Saya dengan si A, si B, si C segala macam punya peran yang berbeda-beda, punya spiritual level yang berbeda-beda, yaitu udah given. Dan kita udah nggak bisa berkata bahwa dia lebih baik, enggak. Sama saja baiknya, beda peranan, beda aja gitu loh, seperti itu ya. Rabbi menjelaskan dengan luar biasa bahkan di dalam bangsa Israel sendiri pun, di dalam diri bangsa Israel sendiri pun ada orang-orang tertentu yang memang memegang tugas tertentu. Contohnya imam, kohanim gitu. Itu kan yang hanya bisa ada di sekitaran lingkungan bait suci cuman mereka saja. Lalu suku-suku yang lain nggak bisa. Suku-suku yang lain cuma datang pada saat memang diperlukan dan diperintahkan. Nah itu bukan berarti kohanim lebih baik dan lebih luar biasa, lebih keren daripada orang suku lain. Enggak kan? Kita semua tahu mereka semua satu. Dan lebih lagi imam besar. Hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, tempat paling dalam itu.
Hanya satu orang itu. Yang lain sementara itu nggak bisa. Raja Yahudi sebesar apapun, semulia apapun, sedahsyat apapun, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Titik. Tidak ada pengecualian, tidak ada AIUEO, nggak ada lagi. Titik, selesai. Itu aturannya. Karena memang tugasnya, tanggung jawabnya, peranannya begitu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bangsa Israel sendiri pun ada pembedaan-pembedaan, pembatasan-pembatasan ataupun peranan-peranan yang berbeda. Demikian juga halnya dengan Israel dengan bangsa lain. Ya, Israel punya tugas khusus ya, karena mereka juga tadi seperti Rabi katakan secara spiritual memang diciptakan Tuhan untuk tugas itu juga. Bangsa-bangsa lain ada tugasnya sendiri juga. Dan satu hal lagi yang ditekankan oleh Rabi tadi di dalam Talmud, saya pikir ada beberapa orang yang sudah tahu juga, ditekankan lagi, bahwa seorang Noahide, seorang Ben Noah seperti kita ini, yang benar-benar melakukan dan benar-benar menyibukkan diri kita dengan 7 hukum Nuh yang menjadi bagian kita, level kita itu setara dengan Kohen Gadol, dengan imam besar. Jadi jangan lagi punya pemikiran bahwa kita itu lebih rendah, kita itu bangsa sampah, kita itu bangsa kelas 2, itu sama sekali total salah. Rabinya sendiri sudah berkata bahwa kalau kita benar-benar menghidupi 7 hukum Nuh, level kita setara dengan Kohen Gadol. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya harap bisa menjelaskan. One more question if you are okay, Rabi, from the community. Yes. I hope we are not bombarding you with too many questions. It's a great pleasure and honor for me. Happy to hear that, Rabi. Pak Julianta, silakan Pak Julianta jika ada pertanyaan. Thank you. Good morning, Rabi. This is the last question. Nice to see you. I am very glad to see you. My best honor from you, Rabi. Thank you. Okay, Rabi. Honestly, I have a confession that I've eat the animal life, binatang yang masih hidup. Apa yang dimakan, Pak? Saya pernah makan binatang yang masih hidup. Iya, apa? Binatang apa? Something like insect. Because here I live in mountain and it's called Gunung Kidul Kensi. The people here like eat insects, and then I ever eat before I cooking. This is my confession. May Hashem forgive me. And then the second, I have a question. When the Torah gave to the five religion, the five religion, why if the Torah gave in Sinai, why like Christians Mas Leo itu bisa apa namanya salah jalan itu. When the Christian is live in the wrong way. Maksudnya mengapa sampai pelanggaran mereka sampai mereka itu salah, bahkan saat ini menganggap bahwa Torah itu as a second atau digantikan lah, atau itu hanya suatu kitab pengganti aja. Jadi maksudnya, I'm sorry, Rabi. My English is not so good. Don't worry. Maksudnya, it'll be translated. Leo is doing a wonderful job. Thank you, Rabi. Jadi maksudnya kalau memang orang Kristen itu mengambil Torah yang di Sinai sebagai basisnya mereka, kenapa mereka bisa begitu salah jalan, ngawur-ngawuran kayak gitu, maksudnya gitu, Pak? Gitu, tak? Betul. Okay, Rabi, 2 sections. First is basically he's confirming that not confirming, but maybe asking for your guidance in his past life, not past life, but in his previous
a time during his life. Now, he were when he were not yet understand the Noahide law, he ever ate a living animal, which is in this particular is insect. So how is it that will it be okay, and will Hashem forgive him? That's number one, Rabbi. Okay. Yes. And then second is basically a question about Christianity. If you say that, and we all know that Christianity is based on Judaism, and even based on well, not based on 100%, but taken the value of Judaism, taken the value of Torah from Sinai. But how then they are so really like swinging to the right so much, and then come to the fact that they said that the Torah is obsolete and needs to be replaced. What happened there, Rabbi? Maybe in a short, crisp explanation, those two. Well, first of all, if you never knew about the Noahide laws, then and particularly something like this, then I think that you are forgiven without any question, because you didn't know. If we don't know, then we can't be blamed. Sometimes we say something is a person kills, and they say, I didn't know it was wrong to kill. That's a very obvious thing. People should know that it's wrong to kill. But the insects, I don't think that I'm sure that there are many people. It's not. It may be that in the where you grew up, this was not known. It was just not known. It was forgotten, or not known at all. So you are forgiven, of course, for that. And particularly, you should know that forgiveness helps, even if you did know, because even if a person deliberately did something wrong, then we can always return to God and ask for forgiveness. That's number one. But particularly if you didn't know, then you're certainly, I'm sure, forgiven. That's number one. Secondly, now, I just want to make clear, first of all, that I'm not saying that these other faiths are pure Noahide. The Christianity is like, all I'm saying is they have it in their background. They know it's in the background. But as regards, but an interesting thing is actually, and this is a good sign, that in 2015, the Catholic Church altered its teaching that the Torah had, the Jewish people had been, the covenant of the Jewish people had been replaced. They changed it. They went back. They said, no, we're sorry. The Jewish peoples and their relationship to the law from Sinai is eternal. So wow. That's good. But at all events, I'm not saying that the other religions are pure Noahide. I'm not saying there's a lot of distortion, but they can, since it's in their background, they could relate to it. They could relate to it. That's all. Okay. So okay. Sorry, you want to continue? Go ahead. No, that's all. Alright, oke. Jadi Pak Julianta, yang pertama terkait dengan Pak Julianta makan itu insek itu ya, apa sih, mungkin belalang kali ya. Kalau dilakukan, dan ini juga berlaku buat kita semua, bukan hanya untuk Pak Julianta, kalau kita lakukan dengan keadaan kita nggak mengerti, tentunya pasti Tuhan akan ampuni, gitu ya. Nah, apalagi kita juga tumbuh dewasa dengan pemahaman yang jelas, bukan Torah dan bukan hukum Nuh, bukan Noahide gitu ya. Jadi kita pasti nggak akan ngerti kan, dan itu pasti Hashem akan ampuni. Nah, tapi Rabi menekankan satu lagi, ini penting buat kita semua. Bahkan jika kita mengetahuinya pun dan kita tetap melanggarnya, kita masih bisa diampuni. Ya, betul, kita masih bisa diampuni. Tentunya jika kita bertobat dan benar-benar sungguh-sungguh berbalik daripada jalan-jalan kita yang salah itu tadi. Nah, jadi pengampunan ini benar-benar tersedia bagi kita semua. Nah, jelas dalam setiap aspek kehidupan kita, usahakan memang tidak untuk melanggar, tentunya ya. Kita semua kan sebagai orang-orang yang apalagi sudah belajar Torah. Nah, tetapi jika pun kita melanggar, nggak usah khawatir,
kita bisa tetap minta ampun dan bisa meminta pengampunan dari Tuhan, dari Hashem. Ya, oke. Yang kedua terkait dengan kekristenan, itu ataupun juga 5 agama besar yang lainnya. Tadi kan Rabi menjelaskan bahwa ini bukan murni. Ini Rabi tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah Noahide yang murni ataupun memiliki mengandung 7 hukum Nuh yang murni. Tetapi ada di background-nya mereka, mungkin di halaman belakangnya mereka itu ada gitu loh. Jadi sehingga kalau kita bicara mengenai 7 hukum Nuh, mereka itu bisa nyambung gitu loh. Bisa ngerti, oh iya sih, di gua juga dulu mungkin pernah mendengar, setidaknya pernah menerima sedikit gitu loh. Nah, tapi itu tadi Rabi nggak pernah berkata bahwa ini adalah Noahide yang murni, tetapi ada di dalam background-nya mereka. Kalau memang mereka nyimpang ke kiri ke kanan, ya sudah wajar karena mereka bukan Noahide yang murni, bukan mengajarkan 7 hukum Nuh yang murni. Kira-kiranya begitu, Pak Julianta. Last question, Rabi, if you okay. How about if killing the it is about insect again, flies and also mosquito, and until the person is really like want to buy the mosquito killer the tools, is it okay according to the Noahide laws, or how is it? Yes, yes, it is, because the rule is that we are allowed to kill creatures for a valid benefit. In other words, and I mean, obviously, to eat the meat, that's a valid benefit. But also, if these animals are causing us distress and a nuisance to us, we are also allowed to kill. What the Torah says is that you're not allowed to kill unnecessarily. In other words, or to unwarranted cruelty. But if there's a valid, if it's a nuisance and it's disturbing you, you are allowed. That is a valid human purpose. Wonderful, perfect. Thank you, Rabbi. I think we can conclude. Wow, it is like 1.5 hours. Time flies so fast. Well, it's been a great pleasure, and I'm very happy. Would you like next week to discuss the content of the first chapter of the book, or what would that be a good? Is that too much work for you to prepare? I don't know. No, it's okay, Rabbi. Actually, I already translate the chapter first of your book. It was wonderful. It was wonderful, and you can take us through like step by step. Depends. Up to your pace, Rabbi. Maybe as like what our session right now. Maybe you talk certainly like maybe 30 minutes or something like that, and then open for questions. That would be good. And if you want to send them a PDF or something like that of that first chapter, maybe they can have it. They can have it in front of them. Yep. Good. Well, I'm very excited to be able to speak to you all, and it's wonderful. So it's a very good crowd of people, good questions. And I look forward to seeing you all, please God, next week. Baruch Hashem. Okay. Thank you, Rabbi. Thank you very much. Thank you, Rabbi. Thank you so much. Shalom. Shavua Tov. Have a good day. Baruch Hashem. Salam. Thank you, Rabbi. Teman-teman tinggal dulu sebentar ya di sini ya. Ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Thank you, Mas Leo. Ya. Jadi tadi penjelasannya Rabbi terkait pertanyaan terakhir cukup dimengerti nggak, atau perlu saya translate nih? Translate. Ada yang perlu ditranslate ya. Jadi gini. Tadi pertanyaan Pak Yari kan gimana kalau kita sampai benar-benar terobsesi nyari alat untuk membunuh lalat, alat untuk membunuh nyamuk, raket nyamuk gitu-gituan kan? Apakah itu oke apa enggak, termasuk ke dalam kekejaman terhadap binatang apa enggak gitu kan? Nah tadi Rabbi menjelaskan demikian bahwa salah satu poin kita belum sampai ke situ sih ya, karena pembahasan kita yang detailnya itu, karena itu kan hukum paling terakhir, hukum nomor 7. Tapi anyway, ini dijelaskan secara singkat oleh Rabbi bahwa larangan untuk makan daging ataupun juga bagian tubuh dari binatang yang masih hidup itu bukan hanya sekedar nggak boleh makannya aja, tetapi di dalamnya terdapat pengertian bahwa kalau kita itu diizinkan mengambil nyawa daripada hewan itu untuk
jika ada keuntungan yang jelas, jika ada memang benefitnya atau manfaatnya buat diri kita, gitu ya. Daging jelas dari binatang itu kan bisa kita manfaatkan untuk kita makan, menambah nutrisi bagi tubuh kita, makanya diperbolehkan. Tapi juga itu tadi Rabi bilang kan harus disembelih, jangan langsung semena-mena sikat aja gitu kan. Nah, terkait dengan lalat, nyamuk segala macam, jika memang itu mengganggu kita, jika memang itu apalagi bisa membahayakan hidup kita, ya kita silakan bunuh, nggak apa-apa gitu. Kita kan apalagi ada aturan yang berkata bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita tahu bahwa lalat itu membawa kotoran, ya kan, membawa sakit penyakit, nyamuk juga bisa mengakibatkan kita bisa jadi sakit, terus kita diam aja gitu, silakanlah gigit, ayo gigit, ya konyol. Terus kalau kita kena demam berdarah dan mati gimana? Nah, kan kira-kiranya gitu. Ya, tapi kalau yang tidak jelas kayak misalkan bener-bener hanya untuk kepuasan diri gitu ya. Contohnya itu adalah berburu. Nah, itu tuh. Kalau kita bisa nembak singa, kalau kita bisa memanah dari jarak sekian seekor rusa atau seekor kambing atau seekor babi atau apapun, wah, kepuasan diri. Itu kan itu sesuatu yang untuk benefit ataupun keuntungan yang nggak jelas gitu loh. Artinya nggak ada dasarnya. Kenapa sih kepuasan mesti begitu? Kenapa sih kita harus puas dengan menghilangkan nyawa daripada salah satu makhluk hidup gitu kan? Bisa nggak sih kita tahan diri kita, tadi kan Rabi bilang kan, tahan diri kita ataupun arahkan kepuasan kita itu terhadap yang lain yang lebih positif gitu loh. Nah, itu kan yang membentuk sebuah moralitas kita yang benar sesuai dengan hukum Nuh. Nah, kayak gitu jadinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke ya, bisa dipahami ya? Mas Leo. Yuk. Mas Leo, berarti kalau kita kan punya piaraan nih. Piaraannya katakanlah saya punya burung nih. Kemudian burung ini perlu makanan binatang yang lain. Nah, saya berburu binatang itu untuk ngasih makan burung itu. Jadi saya berburu itu bukan untuk kesenangan, tetapi untuk memberi makan burung itu. Gimana? Ya, yang diburu kan juga insek, Pak. Dan yang diburu kan juga Bapak bukan diprotol-protolin, Bapak seneng gitu, gue protol ini semutnya gitu kan, nggak gitu kan. Tapi Bapak ambil semutnya, Bapak berikan ke mereka sebagai makanan kan. Itu juga kan yang terjadi di alam juga ya. It's okay, Pak. Kecuali Bapak punya sebuah kepuasan tersendiri dengan merotolin kakinya semut, kepalanya semut. Nah, itu yang perlu diberesin sih, Pak, kalau menurut saya. Tapi kalau memberi makan ya no problem. Gitu. Pak Jen, tadi mau tanya, Pak. Sorry. Nggak apa-apa, Mari, nggak apa-apa. Next time mungkin. Ya, next time aja. Nah, berikutnya nanti langsung aja. Pak, saya nanya, jangan pakai raise hand karena saya kalau raise hand itu kan saya nggak fokus ke ini ya. Saya lagi fokus ngedengerin Rabinya biar bisa translate, biar bisa menerjemahkan dengan baik gitu loh. Jadi langsung aja ngomong, More, saya mau tanya nanti ya. Gitu. Nanti saya akan ingat. Oh iya, ini suaranya Pak Jen. Nanti saya akan bilang gitu. Atau mungkin saya bisa tanya ke More aja sekarang, boleh nggak? Up to you, Pak. Gini, More, kalau kita ingat pengajaran yang lalu ya dari Rabbi Chaim Dinovich, dari Rabbi Moshe Peretz, dari More Leo sendiri, dari Morah Eli, ya, dan tadi juga dari Rabbi Cohen ya, bahwa dari zaman Adam sampai nanti air bah itu manusia vegetarian berarti kan. Nah, yang mau saya tanyakan peristiwa Kain dan Habel. Itu kan si Habel kan seorang peternak, si Kain kan seorang petani ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, guna apa si Habel menjadi peternak tapi mereka nggak bisa makan hewan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah benar
sejarah itu, cerita itu ada atau tidak gitu. Karena kita kan membaca itu, kita tahu itu kan dari kitab terjemahan gitu. Apakah di Tanakh ada gitu loh. Yang itu mana? Aja sih sebenarnya, More. Yang mana? Sejarah yang mana? Cerita tentang Kain dan Habel itu loh, More. Apakah di Tanakh ada gitu? Kan kita tahu dari kitab terjemahan gitu ya. Oh, okay. Gitu. Gitu, More, sih 2 pertanyaan itu aja sih tadi sebenarnya. Okay. Makasih, More. Siap. Kalau Pak Jen bisa, nanti saya kasih deh itunya. Pak Jen tahu kan link Sefaria? Sefaria tahu. Ya, bisa dilihat di situ di Kejadian 4, seingat saya. Ya, itu juga ditulis kan sama. Jadi terjemahannya itu gini, versi terjemahan yang ada di Indonesia yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen, secara garis besar itu benar. Artinya secara garis besar itu nggak ada yang tiba-tiba kainnya diganti jadi siapalah gitu loh, atau Habelnya diganti jadi siapa, atau yang tadinya tidak ada dijadikan ada. Itu nggak begitu. Yang keeroran penerjemahannya itu ya itu tadi istilahnya tendensius untuk menyelipkan kata-kata tertentu sih biasanya, atau ide tertentu untuk menyelipkan bahwa Israel itu sudah tidak berlaku, Israel itu sudah diganti, dan menyelipkan yang namanya Yoske, tentunya pastinya di situlah. Contohnya kayak di Mazmur, bahwa dia menusuk tangan dan kakiku, padahal nggak seperti itu gitu kan, kayak gitu-gituan. Tapi secara overall itu ada, dan termasuk cerita Kain dan Habel ya itu ada, dan betul gitu bahwa mereka diminta untuk memberikan persembahan. Nah, terkait dengan ini pertanyaan Pak Jen yang kedua. Kenapa kok mereka terutama si Habel, kenapa dia sampai harus menjadi peternak? Kenapa dia juga memelihara binatang gitu kan? Padahal sebetulnya dia tidak makan daging binatangnya gitu. Nah, jadi gini, kalau Bapak lihat bahwa bahkan saya bawakan lagi terkait dengan bahkan binatang yang kosher dan atau binatang yang bukan kosher, binatang yang tahor dan tamei. Nah, binatang yang tahor dan tamei itu sudah dikenal bahkan sebelum ketika ada Torah diberikan. Contohnya adalah ketika Nuh, ya kan? Nuh itu diperintahkan oleh Tuhan apa? Dari binatang yang tahor kamu harus membawa berapa pasang? 7 pasang. Tetapi dari binatang yang tamei kamu bawa 1 pasang. Gitu kan? Nah, tahor dan tamei. Nah, maka dari itu sebenarnya tahor dan tamei ini kaitannya untuk apa? Nah, sekarang ini, keadaan kita sekarang ini, kita terdistorsi. Kalau kita dengar binatang yang tahor dan dengar binatang yang tamei, itu terdistorsi dengan pemahaman bahwa itu untuk dimakan. Padahal sebetulnya enggak. Dan memang sebetulnya intensi ataupun desain awal daripada seluruh dunia ini, kehidupan ini, termasuk manusia, terutama manusia, desain awalnya adalah kita itu nggak perlu mendapatkan bantuan makanan dari daging binatang. Istilahnya, intinya seperti itu. Jadi makanya konsep tahor dan tamei yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan dari mulai awalnya itu nggak ada hubungannya, tidak terkait dengan makanan gitu loh. Ya. Nah, tetapi ketika konsep tahor dan tamei ada di situ, itu terkait dengan apa? Dengan korban, dengan karef, dengan korban. Nah, makanya dikatakan di situ Habel memberikan korban, gitu kan? Kain juga memberikan korban. Yang diberikan korban apa? Adalah binatang dan juga hasil tumbuh-tumbuhan, gitu. Nah, konsep korban ini justru yang ada dari awal sampai dengan kita saat ini, bahkan sampai nanti. Sampai dengan selesai tahun 6000. Karena korban itu sendiri dari asal katanya bahasa Ibrani adalah karef, yaitu adalah to bring close, untuk mendekat. Jadi Hashem itu memberikan cara, memberikan jalan dan memberikan petunjuk kepada umat manusia saat itu, ya sampai dengan saat ini, bahwa ada cara loh kalau kamu mau membawa dirimu lebih dekat kepada Hashem, dan ada cara juga untuk kamu bisa membawa lingkunganmu itu untuk menjadi dekat kepada Hashem. Dengan cara apa? Karef, dengan cara korban. Nah, jadi itu sebetulnya adalah tindakan untuk mereka lebih dekat kepada Tuhan, gitu loh. Makanya korban itu diinstitusikan ketika Beit Hamikdash ada, itu nggak boleh berhenti. Ya kan, ada korban pagi, ada korban petang. Selalu seperti itu. Korban pagi, korban petang. Imam harus mengolah, gitu-gituan kan. Nah, karena itu istilahnya sebuah kayak
metode atau cara untuk manusia itu bisa mendekat kepada Hashem. Nah, dengan konteks seperti itulah tuh Pak Jen, bahwa kenapa Habel bukan menjadi petani, ya, artinya membawa korban seperti itu. Nah, yang perlu diluruskan di sini adalah bukan karena permasalahannya itu dengan Kain itu bukan karena Kain. Nah, ini kalau Kristen itu menggiringnya tuh begini nih. Habel diterima korbannya karena dia korban binatang, ada darah di situ, darah gitu loh. Tetapi Kain ditolak kenapa? Cuman buah-buahan. Hello. Padahal salah kalau kita lihat di dalam Imamat. Lihat aja di dalam kitab Imamat, di dalam peraturan korban-korban persembahan yang harus dilakukan oleh imam dan harus dibawa oleh orang Yahudi. Selain daripada korban binatang, ada juga yang namanya korban curahan. Anggur, nggak ada darah di situ, ya kan? Ada juga korban yang namanya korban dari hasil bumi. Ada. Korban tepung, ada. Korban roti, ada. Dan itu juga tidak melibatkan darah gitu loh. Jadi pemahaman salah kaprah itu ya harus segera dibuang gitu ya. Artinya harus kita pahami bahwa nggak seperti itu gitu loh. Bahkan korban penghapus dosa, korban khatat itu kalau orang yang mampu memang dia harus membawa kambing gitu kan, binatang. Kalau nggak mampu lagi, dia nggak sanggup beli kambing, dia bawa apa? Burung, ya kan? Tapi kalau dia nggak sanggup lagi, burung juga dia nggak sanggup beli, dia bawa apa? Tepung. Iya. Iya. Jadi itunya seperti itu gitu. Jadi pemahamannya itu beda sekali gitu ya. Ya jelas lah, makanya kalau orang Kristen kan memang mereka inginnya menempatkan bahwa konsep mereka itu ada loh di dalam bahkan dari awal mula penciptaan manusia pertama juga ada loh korban darah gitu loh. Nah itu kira-kiranya. Gitu Pak Jen. Baik More, terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama. Oke. Wah ini masih pada betah nih. Udah tinggal berapa orang nih? Masih 41, luar biasa. 41 orang. Masih pada betah. Memelihara burung Pak Anung dalam sangkarnya demi kepuasan mendengar suara kicaunya. Gini. Morelio, mohon maaf. Ya. Saya izin live ya. Soalnya mahasiswa saya 3 orang ada meninggal. Baruf Dayan HMet. Oke Pak Lori, silakan Pak. Diurus dengan baik Pak Lori. Pak Lori juga tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan ya. Salam buat semua ya. Siap. Oke. Saya juga izin live, More. Silakan. Menunggu di belakang. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau live aja. Nanti kita ketemu malam lagi ya dengan Moraeli. Saya jawab aja nih yang dari Pak Anung, memelihara burung. Sebenarnya gini Pak, memelihara burung itu kita juga nggak tahu ya. Apakah itu memang tersiksa atau enggak itu burung gitu kan. Ya kalau buat saya sih sebaiknya ya nggak usah lah gitu. Karena kan sebetulnya burung itu ya sebenarnya kita nggak tahu juga sih. Ini gray area. Sesuatu yang kita nggak bisa bilang. Kalau dibilang tersiksa kok juga di dalam sangkar masih bisa ngoceh dengan baik gitu ya, suaranya happy gitu kan, ya kita juga nggak tahu. Jadi ini gray area. Tapi buat saya gini, kalau memang mau memelihara, peliharalah dengan baik, karena kan memang juga ada yang kategori jenis yang namanya binatang peliharaan gitu kan. Peliharalah dengan baik, pastikan makanannya cukup, airnya cukup, segala macam, nggak sakit segala macam. Itu aja gitu loh. Dan kalau Pak Anung suka dengan suaranya dan memang menikmati segala macam, ya itu kan sebuah keuntungan atau sebuah benefit buat diri kita ya. Jadi it's okay, no problem gitu. Cuman pastikan kesejahteraan daripada binatang tersebut, burung tersebut benar gitu. Jangan sampai dia kelaparan segala macam. Tapi juga nanti jangan sampai juga nanti fokusnya kepada burungnya, ya kan? Istrinya, anak-anaknya ditelantarkan. Itu juga nggak boleh. Jadi harus balance lah dalam hal ini. Gitu. Oke. Pakai Spotify ya. Boleh juga sih. jadi nyalain aja gitu ya. Cuat-cuit. Nah, udah. Boleh juga. Oke. Baik teman-teman,
Saya kira cukup ya. Nanti kita ketemu lagi nanti malam. Saya akan kirimkan Cukup, linknya. More. Thank you. Ya. Cukup, More. Terima kasih, Saudara Abang. Saudara Abang, More. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak. Nanti Rabinya pasti senang. Dia pasti happy. Oke, siap. Kali terus pamit. Siap. Oke, hati-hati di jalan. Udah, More. Saudara More. Leitron. Sudah mulai Leitron. Sampai ketemu nanti malam. Sama Eli.